Perkenalkan, nama saya Aprilia Maria Rafika Sumalang dengan NIM 20606061, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado, dengan dosen pengampu Enci Nismawati SPD MPD. Jadi video ini saya akan menjelaskan referensi yang saya dapatkan dari ketiga mata kuliah tersebut. Yang pertama, mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sosiologi perkotaan. Pertama, masalah perkotaan yang ada di negara kita Indonesia yang berkembang. Negara yang berkembang ini kompleks dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Contohnya dalam perindustrian. Yang kedua, masalah ekonomi juga berkaitan dengan masalah sosial dan politik. Yang ketiga, mekanisme pasar sangat dominan mengatur arus industri, sumber sarana, dan pelayanan umum. Yang keempat, tipologi sosiologi perkotaan yang perlu dan tentu tidak terlepas dari aspek diferensiasi dan stratifikasi dan mobilitas perkotaan. Dari awal fokus kajian sosiologi pengertian kota sampai klasifikasi kota berdasarkan fungsi dan karakteristiknya tertentu. Dan secara khusus kita harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Yang pertama, pengertian kota sebagai urban. Yang kedua, hubungan desa dan kota. Yang ketiga, sejarah berkembang kota klasik dan modern. Yang keempat, perkembangan kota di Indonesia. Yang kelima, subjek studi sosiologi perkotaan. Yang keenam, metode dan referensi penelitian sosiologi perkotaan. Yang ketujuh, diferensiasi wilayah perkotaan. Yang ke-8, klasifikasi wilayah perkotaan. Yang ke-9, stratifikasi sosial perkotaan. Yang terakhir, 10, mobilitas sosial perkotaan. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Bisnis dan Digital. Kewirausahaan digital ini adalah subkategori dari kewirausahaan, di mana sebuah organisasi tradisional yang bergerak secara fisik digitalisasikan sehingga wirausaha tradisional berubah dalam bentuk usaha di era digital. Yang kedua, supaya untuk mencapai peluang usaha baru untuk melalui media baru dan teknologi internet. 3. Dan berdasarkan berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa pebisnis milenial di perguruan tinggi memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Mereka berdialog untuk mengembangkan usaha digital secara inovatif, baik secara produk, distribusi maupun tempat kerja yang berbasis internet untuk mencapai mangsa tertentu dan peluang besar. Keempat, kegiatan pengembangan usaha digital dilakukan baik oleh pemerintah serta perguruan tinggi dilakukan baik oleh pemerintah secara umum serta atau disebut dengan inkubator pebisnis. Yang keenam, keuntungan wirausaha digital adalah usaha digital cenderung baru sehingga tidak diperhatikan dalam persaingan usaha-usaha digital, mampu mengakses dan menganalisis sejumlah informasi persaingan dan pelanggaran potensial. Yang terakhir, usaha digital juga terobsesi untuk mendapatkan dimensi serta menganalisis tindakan melalui pengetahuan karena berorientasi pasar. Baik, kita masuk pada bagian ketiga terakhir pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi Kreatif. Perkembangan zaman saat ini dalam ekonomi semakin berkembang sehingga membuat banyak orang untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar. Bahkan bukan hanya ekonomi saja yang berkembang, melainkan perkembangan teknologi yang semakin modern. Dan kita bisa melakukan apa saja hanya dengan gadget, HP, dan laptop. Yang kedua, dan untuk melakukan kegiatan ekonomi ini, kita harus membutuhkan ide-ide kreatif. Berbicara tentang
Konsep ekonomi yang berkembang di era globalisasi ini sering disebut ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini mulai dikenal di Indonesia ketika pada masa zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau tepatnya pada tahun 2004. Suatu ekonomi kreatif tidak akan berjalan dengan baik apabila setiap orang, khususnya anak muda, tidak ingin berpikir kreatif secara mandiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif ini yang ada di Indonesia, maka bisa dibilang bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah siap untuk bersaing dengan ekonomi global. Dan oleh sebab itu, bangsa dan negara di Indonesia bisa menerapkan ekonomi kreatif, maka kita harus perlu mengenal dan pengertian ekonomi kreatif ini. Yang terakhir, karena dengan sudah kita mengenal dan mengetahui pengertian ekonomi kreatif ini, maka dari sinilah kita mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Bahkan kita mungkin bisa menjadi usaha dalam ekonomi kreatif dengan berbisnis secara masing-masing perorangan. Terima kasih, itulah hasil referensi saya yang saya dapatkan sesuai kemampuan saya. Terima kasih, selamat siang.